Lo pernah mikir gak sih, kenapa air di kawah gunung berapi itu bisa sepanas neraka? Padahal di sebelahnya lo bisa nemu air terjun sedingin es. Kontradiksi alam yang super gila itu bukan cuma drama sinetron, tapi beneran ada dan sedang kita injak sekarang juga. Kita nggak lagi ngomongin Gunung Merapi yang suka batuk-batuk kecil, atau Bromo yang cuma berasap doang. Kita mau bongkar rahasia di bawah Pulau Sumatera, tempat di mana bersemayamnya raksasa tidur, yang ukurannya bisa bikin kita semua merinding. Raksasa ini bukan sekedar gunung, tapi sebuah ruang magma raksasa yang volumenya gak masuk akal. Yang kalau dia bangun, ceritanya bukan lagi cuma di Indonesia, tapi dunia bisa kena getahnya. Tempat ini, yang oleh banyak orang cuma dikenal karena keindahan Danau Tobanya yang ajaib, ternyata adalah hotspot dari mesin pemanas bumi yang luar biasa. Coba deh bayangin, lo sedang piknik di tepi danau yang super sejuk, tapi persis di bawah telapak kaki lo, ada kolam lava cair sepanas inti matahari yang terus mendidih. Kedengarannya kayak adegan film science fiction yang lebay, tapi ini adalah realita geologis dari kaldera Toba. Makanya, tempat ini punya anomali alam yang unik banget. Ada air panas alami yang bisa buat mandi, ada uap belerang yang keluar dari tanah, dan yang paling fantastis, ada danau seluas negara kecil yang terbentuk dari ledakan paling dahsyat dalam sejarah manusia modern. Kenapa kita bilang ini penting? Karena selama ini setiap kali kita dengar kata magma atau gunung berapi, otak kita langsung otomatis mikir kiamat, bencana, atau kehancuran. Padahal energi besar ini punya sisi lain yang jauh lebih menarik dan bermanfaat. Magma super di bawah Sumatera ini justru yang jadi dalang di balik semua fenomena alam ajaib di sana. Dia adalah jantung yang memompa panas, menggerakkan lempeng, dan mengubah air tanah biasa jadi air penyembuh yang kaya mineral. Kita mau bongkar habis gimana cara kerja dapur panas raksasa di bawah Sumatera ini, kenapa dia menghasilkan air panas, dan bagaimana dia bisa menciptakan Danau Toba yang jadi landmark paling ikonik di Indonesia. Bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk bikin kita sadar bahwa kita hidup di atas mesin alam yang luar biasa kompleks. Bab 1. Anatomi ruang magma raksasa, dapur panas di bawah Sumatera. Oke, mari kita mulai dengan konsep yang paling mendasar tapi paling sering salah dipahami. Apa bedanya gunung berapi biasa dengan supervolcano? Kalau gunung api biasa, kayak yang lo lihat di TV, itu ibarat teko air yang mendidih. Uapnya keluar, sesekali airnya tumpah, dan ya udah, masalah selesai. Tapi, supervolcano kayak Toba, ini ibarat sebuah pressure cooker raksasa yang ukurannya 10.000 kali lipat, dan dia tersembunyi di dalam tanah, di balik lapisan-lapisan batuan keras. Bayangkan ruang magma Toba itu seperti tangki BBM raksasa yang tertanam jauh di kerak bumi, sekitar 7-10 km di bawah permukaan. Tapi isinya bukan minyak, melainkan cairan silikat super panas yang suhunya bisa mencapai 800 hingga 1000 derajat Celcius. Yang bikin dia beda dari magma biasa adalah komposisinya. Magma di Toba ini tergolong felsic atau kaya silika. Lo tahu kan kalau lo masak bubur terlalu kental? Nah, silika ini bikin magma jadi super kental, atau dalam bahasa ilmiahnya viscous. Kenapa kekentalan itu penting? Karena magma yang kental gak bisa keluar atau mengalir dengan mudah. Dia tertahan, terperangkap di bawah tekanan batuan yang luar biasa berat. Kekentalan inilah yang jadi kunci utama kenapa letusan Toba 74.000 tahun lalu bisa jadi bencana global. Karena dia kental, gas-gas yang terperangkap di dalamnya seperti uap air, karbon dioksida, dan sulfur dioksida gak bisa kabur. Gas-gas ini terus menumpuk, mendesak, dan membuat tekanan di dalam ruang magma semakin tinggi. Seperti kita kocok kaleng minuman soda yang baru. Semakin lama dikocok, semakin besar ledakannya saat tutupnya dibuka. Penelitian modern, khususnya menggunakan teknologi seismik tomografi, semacam CT scan untuk bumi, telah mengkonfirmasi seberapa besar tangki ini. Mereka mengirim gelombang seismik ke dalam bumi dan mengukur bagaimana gelombang itu melambat ketika melewati materi yang lebih panas dan kurang padat. Hasilnya, ruang magma Toba diperkirakan masih mengandung material yang cukup untuk mengisi ratusan danau Toba. Bahkan, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa chamber ini masih terus diisi ulang atau recharge meskipun dalam skala waktu geologis yang super lambat. Di dalam ruang magma ini, kondisinya nggak seragam 100% cairan. Ini juga yang sering disalahpahami. Magma chamber Toba sebetulnya lebih mirip slurry atau bubur kental yang sangat panas, yang 50%-nya mungkin masih berupa batuan padat, kristal, dan gas.
Cairan murni hanya mengisi sebagian, dan cairan inilah yang paling volatil, yang bisa menyulut letusan. Analoginya begini, bayangkan lo masak sup di panci raksasa. Bagian bawahnya mungkin masih ada daging atau sayuran yang belum larut, sementara bagian atasnya adalah cairan panas yang bergejolak. Selama sup ini terus dipanaskan oleh panas dari mantel bumi yang lebih dalam, tekanan dan volumenya akan terus meningkat. Bab 2, Toba 74.000 tahun lalu, bukan kiamat tapi riset peradaban. Oke, sekarang kita mundur jauh ke 74.000 tahun yang lalu. Saat itu, gak ada handphone, gak ada gedung pencakar langit, bahkan peradaban manusia modern pun masih dalam tahap awal. Tapi, disinilah, di Pulau Sumatera yang sekarang kita kenal, terjadi peristiwa yang mengubah sejarah bumi. Ledakan Toba. Ini bukan erupsi biasa. Ini adalah peristiwa geologis yang skalanya sulit dinalar. Diklasifikasikan sebagai VEI 8, kategori paling tinggi. Untuk memberi lo gambaran, letusan Pinatubo di Filipina tahun 1991 yang sudah dianggap besar, itu VEI 6. Letusan Toba itu ribuan kali lebih besar. Volume material yang dimuntahkan dari perut bumi diperkirakan mencapai 2.800 km kubik. Itu setara dengan menutup seluruh daratan Indonesia dengan lapisan abu setebal 1 cm. Abu ini gak cuma jatuh di Sumatera, tapi terbawa angin hingga ke India, bahkan ditemukan di Greenland. Inilah yang kita sebut sebagai super erupsi. Gimana prosesnya sampai bisa meledak sehebat itu? Kembali lagi ke tekanan gas di ruang magma yang kental tadi. Selama ribuan tahun, magma terus terisi ulang dari lapisan mantel bumi yang lebih dalam, membuat volume dan tekanan gasnya gak karuan. Batuan penutup di atasnya gak sanggup lagi menahan tekanan. Ketika titik kritis itu tercapai, ledakannya gak cuma mendorong magma ke atas, tapi benar-benar merobek kerak bumi. Efeknya langsung terasa di seluruh planet. Ketika material erupsi ini terlempar ke atmosfer, khususnya sulfur dioksida, gas ini bereaksi dengan uap air dan membentuk partikel aerosol sulfat. Partikel-partikel ini menyelimuti bumi, memantulkan kembali cahaya matahari. Dampaknya, bumi mengalami musim dingin vulkanik global. Suhu rata-rata dunia turun drastis, antara 3-5 derajat Celcius. Di beberapa wilayah, penurunan suhunya bahkan lebih ekstrim. Coba lo bayangin, selama kurang lebih 6 tahun, bumi diselimuti kegelapan yang pekat. Tanaman gak bisa tumbuh karena kurangnya sinar matahari, rantai makanan kolaps. Peristiwa ini dipercaya oleh beberapa ilmuwan telah memicu apa yang disebut Toba Catastrophe Theory, atau teori bencana Toba, yang berkaitan dengan bottleneck teori manusia. Intinya, jumlah populasi manusia purba di seluruh dunia turun drastis, mungkin hanya menyisakan beberapa ribu individu saja yang berhasil bertahan hidup di Afrika dan Timur Tengah. Peristiwa Toba bukan kiamat yang menghancurkan planet, tapi lebih mirip hard reset peradaban yang memfilter siapa yang cukup tangguh untuk melanjutkan spesies. Setelah semua materialnya dimuntahkan, apa yang terjadi pada ruang magma raksasa itu? Tentu saja, isinya jadi kosong. Bayangkan lo minum segelas air dengan sedotan super cepat. Setelah airnya habis, gelas itu kosong dan gak ada yang menahan tekanan atmosfer di atasnya. Dalam kasus Toba, yang kosong adalah ruang magma yang ukurannya ratusan kilometer. Akibatnya, atap ruang magma itu, batuan padat di atasnya, gak punya penyangga lagi. Dalam waktu singkat setelah erupsi, atap itu kolaps atau ambles ke bawah. Ambruknya atap inilah yang menciptakan cekungan raksasa di permukaan bumi. Cekungan raksasa yang ambles inilah yang kita kenal sekarang sebagai kaldera Toba. Bab 3. Danau Toba dan Samosir. Kolam renang raksasa di atas dapur panas. Sekarang kita pindah ke fenomena yang paling visual dan paling ajaib. Danau Toba dan Pulau Samosir. Lo mungkin berpikir Danau Toba itu cuma danau alami yang kebetulan besar banget. Tapi setelah kita bahas proses amblesnya kaldera di bab 2, lo akan sadar bahwa danau ini adalah anomali geologis tingkat tinggi. Danau Toba adalah kaldera danau terbesar di dunia, dengan panjang sekitar 100 km dan lebar 30 km. Kedalamannya, di beberapa titik bisa mencapai 500 meter, lebih dalam dari kebanyakan skyscraper yang ada di Jakarta. Tapi yang paling bikin Danau Toba ini ajaib, dan kembali lagi berhubungan dengan si raksasa tidur di bawahnya, adalah keberadaan Pulau Samosir. Coba lo lihat peta Toba. Pulau Samosir itu ada di tengah danau, dan ukurannya juga nggak kalah raksasa. Gimana ceritanya sebuah pulau bisa nongol di tengah danau kaldera yang terbentuk karena ambles? Ini dia trik sulap geologisnya. Setelah letusan besar dan amblesnya atap kaldera,
ruang magma di bawahnya nggak sepenuhnya mati. Ingat, panas dari mantel bumi masih terus bekerja. Magma yang masih tersisa, yang belum sempat keluar, mulai berusaha rebound atau mendorong ke atas lagi. Perlahan tapi pasti, magma yang masih sangat panas ini mendorong dasar kaldera yang sudah ambles tadi. Dorongan ini selama puluhan ribu tahun mengangkat batuan dasar dan sedimen di tengah danau, membentuk apa yang disebut resurgent dome. Pulau Samosir itu adalah wujud fisik dari resurgent dome ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah meletus dahsyat, sistem magma di bawah Toba masih aktif dan punya tenaga yang luar biasa untuk mengangkat sebuah pulau. Proses pengangkatan ini nggak berhenti total, bahkan sampai hari ini, para ilmuwan masih memantau pergerakan vertikal di Samosir. Struktur kaldera dan resurgent dome ini juga yang menjelaskan kenapa Toba punya air panas. Danau Toba nggak punya gunung api aktif di tengahnya, tapi dia punya lapisan batuan yang sangat tipis yang memisahkan air danau dengan magma chamber yang masih panas. Panas dari magma chamber ini merambat melalui celah-celah batuan dan memanaskan air tanah yang menyusup ke sana. Air tanah yang panas ini kemudian mencari jalan keluar, biasanya melalui rekahan dan patahan yang tercipta saat kaldera ambles. Di tepi danau atau bahkan di dasar danau, lo bisa nemuin fumarole atau mata air panas alami. Ini adalah jalur pipa alami yang menghubungkan air permukaan dengan sumber panas magma. Air ini nggak cuma panas, tapi juga kaya mineral, karena selama perjalanannya melalui batuan yang dipanaskan, ia melarutkan berbagai macam mineral, seperti sulfur, kalsium, dan silika. Makanya kalau lo mandi di pemandian air panas di sekitar Toba, rasanya beda, dan katanya punya khasiat terapi. Itu semua adalah bonus yang diberikan oleh dapur panas raksasa yang berada di bawah sana. Bab 4. Air panas dan geotermal. Sumber energi abadi di atas monster. Mari kita bahas lebih detail tentang manfaat konkret dari dapur panas si raksasa tidur ini. Geotermal. Energi geotermal itu sederhananya adalah energi panas bumi. Gimana cara kerjanya? Air dingin di permukaan menyusup ke dalam tanah melalui pori-pori dan retakan batuan. Air ini terus turun hingga mencapai kedalaman di mana ia bersentuhan langsung dengan batuan yang sangat panas yang dipanaskan oleh ruang magma Toba. Suhu air bisa naik drastis, jauh di atas titik didih. Tapi karena berada di bawah tekanan yang sangat tinggi, ia tetap berwujud air cair yang super panas. Air super panas ini, yang sering disebut brine atau fluida geotermal, mulai naik kembali ke permukaan melalui jalur-jalur konveksi alami, mencari tekanan yang lebih rendah. Ketika ia mendekati permukaan, tekanan berkurang, dan air super panas ini langsung berubah menjadi uap atau steam bertekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi inilah yang menjadi bahan bakar utama. Di Sumatera, khususnya di wilayah Toba dan sekitarnya, potensi geotermal ini luar biasa besar. Sarula misalnya adalah salah satu proyek geotermal terbesar di dunia. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka sengaja membuat lubang bor yang sangat dalam untuk menangkap uap panas bertekanan tinggi ini. Uap ini kemudian disalurkan melalui pipa-pipa raksasa untuk memutar turbin. Ketika turbin berputar, ia menghasilkan listrik. Ini adalah listrik bersih, terbarukan, dan tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Gak tergantung matahari atau angin. Manfaat ini adalah sisi baik dari si raksasa tidur. Alih-alih hanya menimbulkan ancaman, keberadaan ruang magma justru memberikan Indonesia salah satu sumber energi paling andal di dunia. Bab 5. Nasib si raksasa. Kapan dia bangun dan apa yang dilakukan ilmuwan? Pertanyaan terbesar dan paling sering ditanyakan adalah, kapan si raksasa tidur ini akan bangun lagi? Jawabannya, menurut para ahli geologi adalah sangat kecil kemungkinannya dalam waktu dekat. Tapi dia tidak pernah benar-benar tidur. Aktivitas ini termanifestasi dalam beberapa hal yang terus dipantau ketat oleh ilmuwan. 1. Gempa bumi. Sistem magma yang aktif akan selalu menghasilkan gempa. 2. Deformasi tanah. Ilmuwan menggunakan alat super sensitif seperti GPS stasiun permanen dan juga citra satelit INSAR untuk mengukur pergerakan tanah, bahkan yang cuma milimeter per tahun. 3. Emisi gas dan suhu. Para peneliti juga secara rutin mengukur komposisi gas yang keluar dari fumarole atau mata air panas. Semua data ini yang dikumpulkan dari stasiun pemantauan yang tersebar di sekitar kaldera dianalisis untuk membuat model yang disebut Magma System Evolution. Jadi, lo nggak perlu panik. Keberadaan raksasa tidur ini justru harusnya membuat kita takjub akan kekuatan geologis planet kita. Dia adalah mesin alam yang luar biasa, yang tidak hanya menciptakan keindahan Danau Toba, tapi juga menyediakan potensi energi bersih yang tak terbatas. Tantangan kita bukan soal menghindari kiamat,
Tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan, belajar dari prosesnya, dan memanfaatkan energinya dengan bijak dan berkelanjutan. Saat lo berdiri di tepi toba yang tenang, lo harusnya merasa bersyukur. Lo sedang berdiri di salah satu keajaiban geologis paling fenomenal di dunia. Gimana? Mind-blowing kan? Ternyata rahasia di balik air panas dan danau ajaib di Sumatera itu adalah dapur panas raksasa yang kekuatannya gak main-main. Kalau lo punya cerita atau pengalaman unik saat mengunjungi Danau Toba, atau punya pertanyaan lain tentang fenomena alam yang gak masuk akal, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel Tahu Gak Sih Lo ini, supaya lo gak ketinggalan bongkaran rahasia alam dan sains lainnya yang bikin kepala lo pusing tapi penasaran. Sampai jumpa di episode berikutnya.